Ia sempat dijual sebanyak 5 kali ke 5 majikan yang berbeda. Tercatat ada 114 luka sayatan di seluruh tubuhnya dari dada hingga kaki, guys. Disinilah Bakita mulai mengenal namanya kekristenan. Saat itu ia sangat terkenal di seluruh Italia dan orang-orang memanggilnya Madre Moreta yang berarti halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 8 Februari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Yosefina Bakita, pelindung korban perdagangan manusia. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di suatu desa bernama Olgosa di Kesultanan Darfur yang sekarang adalah wilayah negara Sudan, Afrika pada abad ke-19. Lahirlah seorang bayi perempuan tak bernama di tahun 1869 dari keluarga suku Dagiu yang kaya. Buat teman-teman yang bingung kenapa sih tanpa nama, nah sabar dulu ya, nanti di tengah-tengah akan ketahuan alasannya. Afrika pada waktu itu adalah suatu benua yang marak dengan namanya perdagangan budak, guys. Jadi kalau sekarang kita kenal ada mafia tanah, mafia minyak, mafia obat, dan lain-lain, nah di zaman itu mafianya adalah mafia manusia, guys. Karena yang diperdagangkan itu ya manusia. Mafia-mafia ini banyak menculik orang-orang yang lemah, termasuk juga anak-anak, guys. Salah satu yang diculik adalah anak tanpa nama tadi yang sekarang sudah berumur sekitar 7 hingga 8 tahun. Saat sedang mencari tanaman herbal, ia diculik oleh segerombolan pedagang budak Arab dan dijual bersamaan dengan kakaknya yang telah ditangkap 2 tahun sebelumnya. Kejadian pahit sewaktu kecil sangat berdampak pada mental anak perempuan malang ini, guys. Sehingga banyak ingatan masa kecilnya yang hilang, guys, termasuk juga namanya sendiri. Nah, inilah alasan kenapa tadi di awal dikatakan bahwa tak bernama. Bukan karena orang tuanya nggak memberi nama ya, tapi karena ia sendiri dipisahkan dari orang tuanya dan mengalami kejadian traumatik berat sehingga ia lupa akan namanya sendiri. Para penjual budak kemudian memberinya nama Bakita yang berarti yang beruntung. Tapi antara nama dan nasibnya kelihatannya cukup berbanding terbalik ya guys. Ia sempat dijual sebanyak 5 kali ke 5 majikan yang berbeda. Dan dalam bekerja, ia mengalami berbagai kejadian yang menyedihkan, bahkan menyakitkan. Ia pernah dibeli oleh seorang bangsawan Arab yang menugaskannya menjadi pembantu putrinya. Mereka awalnya sih baik kepadanya, tapi saat ia melakukan kesalahan sedikit aja dengan nggak sengaja memecahkan vas si putri, ia ditendang keluar dan dijual kembali ke pasar budak, guys. Bakita juga sempat dijual kepada seorang jenderal militer dari Turki. Di rumah jenderal inilah ia diperlakukan sangat tidak manusiawi, guys. Segala perintah yang diberikan harus disertai dengan cambukan. Di tempat ini juga ia menerima sayatan-sayatan menyakitkan serupa dengan tato di sekujur tubuhnya. Tercatat ada 114 luka sayatan di seluruh tubuhnya dari dada hingga kaki, guys. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya istilah menabur garam di atas luka, yang berarti menambah penderitaan di atas suatu penderitaan lain. Nah, istilah ini benar-benar dilakukan secara harafiah, guys, kepada Bakita. Majikannya menaburkan garam di atas luka-luka sayatannya dengan harapan agar luka-luka tersebut susah tertutup. Teman-teman bisa bayangkan ya betapa sakitnya jadi Bakita. Bentar deh, agak bingung deh, kenapa harus dibuat sampai tertutup ya? Kok kejam banget ya rasanya ya? Ya, ini memang kejam, guys. Tapi yang perlu kita tahu adalah budak di zaman dulu itu dijual mostly secara telanjang. Sehingga semakin banyak pola di tubuh itu akan menambah daya tarik budak tersebut. Jadi kalau lukanya cepat sembuh, ya polanya juga cepat hilang. Ini jangan dibandingkan dengan tato zaman sekarang ya, yang kita bahkan bayar buat bikin tato. Tato zaman dulu itu benar-benar disayat sampai berdarah. Bahkan kalau yang dulu-dulu banget itu dicap pakai besi panas, guys. Jadi mungkin sudah ada bayangan ya rasa sakitnya seperti apa. Nah, setelah jenderal Turki ini menjualnya kembali tahun 1882 karena hendak pulang ke negara asalnya, ia dibeli kembali untuk kelima dan terakhir kalinya oleh seorang konsul Italia bernama Callisto Legnani di pasar budak Khartoum. Disinilah hidupnya mulai berubah. Callisto memperlakukannya sangat baik dan untuk pertama kalinya ia mendengarkan sebuah perintah tanpa adanya embel-embel cambuk atau sayatan-sayatan yang menanti. Ia merasakan kedamaian dan kehangatan yang sangat mendalam di hatinya. Namun situasi ini harus terhenti setelah adanya gerakan revolusi Mahdi yang membuat situasi politik Sudan menjadi tidak stabil.
Kalisto harus kembali ke Italia dan meninggalkan banyak hal, termasuk juga Bakita yang waktu itu masih menjadi budaknya. Bakita yang sedih kemudian memohon dengan sangat kepada Kalisto agar diizinkan turut ke Italia menemaninya dan rekannya, Augusto Michieli. Setelah mempertimbangkan, Kalisto dengan penuh belas kasih mengabulkan permohonannya. Sesampainya di Genoa, Italia, akhirnya Bakita tinggal bersama keluarga Augusto Michieli di kota Zianigo, Venesia, dan menjadi pengasuh serta teman dari putri mereka, Mimina. Keluarga Michieli memperlakukan Bakita dengan ramah, bahkan seperti anak sendiri. Sampai-sampai di tahun 1888, saat keluarga ini ingin pindah ke Suakin, Sudan, Bakita juga turut diajak. Namun mengurus perpindahan rumah itu nggak terlalu cepat guys, karena Michieli juga sekalian menjalankan bisnis hotel di sana, sehingga Bakita dan Mimina dititipkan ke sebuah asrama yang dikelola oleh suster-suster Canossa dari kongregasi FDCC di Venesia. Sedikit informasi guys, jadi kongregasi ini didirikan oleh Santa Magdalena Gabriela dari Canossa, dan fokus utamanya adalah pelayanan di rumah sakit, katekese di tengah umat, dan pengajaran pada gadis-gadis miskin. Disinilah Bakita mulai mengenal namanya kekristenan, spesifiknya Tuhan Yesus. Ia belajar siapa itu Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria, sakramen, gereja, dan lain-lain. Dia merasa sangat nyaman dan damai, ya betahlah pokoknya tinggal di biara ini guys. Sehingga 10 bulan kemudian ketika Ibu Michieli kembali ke Italia untuk menjemput Mimina dan dirinya, Bakita memutuskan untuk tinggal di Italia karena ingin melayani Tuhan bersama para suster Canossa. Ibu-ibu suci itu mengajari saya dengan kesabaran heroik dan memperkenalkan saya kepada Tuhan yang sejak kecil saya rasakan di hati saya tanpa mengetahui siapa dia. Ini posisinya dia belum Katolik loh padahal. Keren banget kan ya? Nyonya Michieli pun marah dan kecewa guys. Namun nggak bisa berbuat apa-apa karena status Bakita adalah budak. Dan perbudakan itu ilegal di Italia, sehingga secara hukum, Bakita adalah orang yang merdeka dan bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Ia akhirnya memilih untuk menerima Kristus dalam sakramen inisiasi yang diberikan oleh Patriark Venesia, Kardinal Giuseppe Sarto yang di kemudian hari menjadi Paus Pius ke-10. Di hari yang bersejarah itu, tanggal 9 Januari 1890, namanya berubah menjadi Josefina Margareta Bakita. Setelah 3 tahun dibaptis, ia kemudian memutuskan untuk benar-benar bergabung dalam komunitas Suster Canossa tanggal 7 Desember 1893. Setelah menjalankan masa novisiat dan beberapa tahun pendidikan, ia kemudian dipindahkan ke Schio, Vicenza tahun 1902 dan menjadi penjahit, juru masak, sakristan, serta pelayan bagi orang miskin. Pekerjaan sederhana yang ia lakukan dengan tulus hati ini membuat perlahan-lahan banyak orang datang kepadanya dan tertarik akan kisah hidupnya, sehingga ia mulai terkenal. Puncak keterkenalannya adalah ketika biografinya diterbitkan tahun 1931. Saat itu ia sangat terkenal di seluruh Italia, dan orang-orang memanggilnya Madre Moreta yang berarti Black Mother. Namun, walau menjadi suster yang terkenal, Madre Moreta tetap melakukan seluruh pekerjaan yang ditugaskannya dengan penuh kerendahan hati dan cinta akan Tuhan, guys. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia harus duduk di kursi roda dan menjalani penyakit yang panjang dan mengerikan. Tapi, dalam penderitaannya ini, ia berkata, "Jika saya bertemu dengan orang-orang yang menjual saya dan juga mereka yang menyiksa saya akan berlutut dan mencium tangan mereka. Karena jika itu tidak terjadi, saya tidak akan menjadi seorang Kristen dan religius sekarang." Pada akhirnya, Suster Josefina Bakita meninggal dunia dengan tenang tanggal 8 Februari 1947 di Schio dalam usia yang ke-78 tahun. Ia kemudian dibeatifikasi dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1992 dan 2000 dan menjadi orang Sudan pertama yang menjadi seorang santa. Nah teman-teman, riwayat hidup beliau memang kalau diperhatikan penuh dengan penderitaan ya. Tapi statement terakhir menjelang ajalnya adalah satu poin penting guys. Josefina di akhir hidupnya menganggap seluruh penderitaan dan kepedihan yang ia alami selama hidup adalah jalan untuk bertemu dengan Yesus, sang kebahagiaan sejati guys. Lewat kisah hidupnya kita disentil nih guys. Karena berapa banyak dari kita yang begitu menghadapi penderitaan sedikit aja, ngeluh dan gosipnya yang lebih banyak. Kita diajak untuk sadar bahwa di balik penderitaan itu akan ada suatu hal baik yang jauh lebih berharga dari penderitaan itu. Santa Josefina yang awalnya bukan Katolik aja bisa bertahan melewati penderitaannya semasa menjadi budak. Seharusnya kita yang sudah menjadi Katolik lebih kuat daripadanya.
Karena kita sudah tahu bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita memohon doa dari Santa Yosefina Bakhita agar terus kuat dalam penderitaan. Santa Yosefina Bakhita, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Yosefina Bakhita. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Ma'assalamah.